Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya dan selayaknya kita senantiasa untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah begitu banyak rahmat, nikmat, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Bahkan saking banyaknya kita tidak akan pernah untuk bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu mau menghitung nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian, tentu kalian tidak akan bisa menghitungnya. La tuhsuha. Dan yang paling utama dari nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah nikmat yang berupa iman. Karena iman ini merupakan kunci dari kehidupan kita. Orang menganggap kita merasa berat, melarat, sengsara. Tetapi kita dengan keimanan kita merasakan betapa manisnya apa yang kita lakukan. Misalnya di sepertiga malam kita bangun melakukan sholat tahajud. Orang lain mengatakan, enak-enak tidur kok, melarat-melarat sholat tahajud. Dingin-dingin kok ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Orang akan melihat bahwa itu memberatkan. Tetapi dengan bekal keimanan kita, nikmat keimanan kita akan merasakan manisnya iman, bahwa semua yang kita lakukan tuh justru semakin menenangkan dan membuat hati kita nyaman. Meskipun dilihat oleh orang lain itu sebagai sesuatu yang sangat memberatkan. Inilah bukti bahwa nikmat yang paling besar dan yang paling penting yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah nikmat yang berupa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingan dan suri tauladan beliau kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Tanpa bimbingan dari beliau, tanpa suri tauladan dari beliau, kita tidak akan pernah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan kita tidak akan pernah mengenal Islam tanpa bimbingan dan suri tauladan beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram dengan masih bab yang sama, yaitu bab haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, anha, dari Aisyah, qalat, berkata Aisyah, lamma ji'na, ketika sampai kami atau ketika datang kami, Sarifah, akan kampung Sarif, khitu, khed saya, faqala, maka bersabda
An-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali lakukanlah ma sesuatu yaf'alu yang melakukan al-haja yaf'alu yang melakukan ma al-haja akan haji. Ma sesuatu yaf'alu yang melakukan al-haju orang haji ghairu alla tatufi selain bahwa tawaf kamu bil baiti di Ka'bah hatta tadhuri sehingga suci kamu. Muttafaqun telah disepakati alaihi atas hadis fi hadisin di dalam hadis tawilin yang panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan bahwa pada saat melakukan haji kemudian sampai di kota Syarif atau daerah Syarif, tiba-tiba Aisyah mengalami haid. Kemudian melapor ke Nabi. Nabi mengatakan if'ali ma yaf'alul haju ma yaf'alul haju ghairu alla tatufi bil baiti. Lakukanlah segala hal terkait dengan manasik haji selain tawaf hatta tadhuri sampai kamu suci. Dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan manasik haji. Jadi diperbolehkan melaksanakan manasik haji kecuali satu, yaitu apa? Ghairu alla tatufi bil baiti. Kecualinya satu, yaitu melakukan tawaf di Ka'bah. Jadi selain itu boleh. Selain melakukan tawaf di Ka'bah, semua amalan dari manasik haji boleh dilakukan. Misalnya lempar jumroh, mabit di Mina, dan seterusnya. Diperbolehkan kecuali dari hadis ini cuma satu, yaitu tawaf di Mekah, tawaf di Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Itu yang tidak dibolehkan. Selain itu diperbolehkan untuk dilaksanakan. Wa an Mu'adh dan dari Mu'adh ibni Jabalin bin Jabal radhiya semoga meridhoi Allah Ta'ala maha tinggi Allah anhu dari Mu'adh bin Jabal annahu sesungguhnya Mu'adh bin Jabal sa'ala bertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala bertanyaan Nabi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma apa yakhillu yang halal lirrajuli dari seorang laki-laki min nimroatihi dari suami dari istrinya rajul wahya dan istri haidun haid. Faqala maka bersabda Nabi ma fauqal izari ma sesuatu fauqal izari di atas izar atau sarung atau jari atau kain rok dan seterusnya, pokoknya kain yang panjang. Rawa telah meriwayatkan hu akan hadis Abu Dawud wadok afa dan mendoifkan Abu Dawud hu akan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dawud akan tetapi beliau mendoifkan. Kandungan dari hadis ini bahwa ada seorang sahabat Mu'adh bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, jika seandainya
apa yang boleh dilakukan, wahai Rasul, apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sedang haid. Kemudian Rasul menjawab, ma fauqal izari, segala sesuatu yang di atas jari, di atas ijar, di atas sarung, di atas rok, kalau pakai rok. Tetapi kalau menurut hadis yang sebelumnya bahwa isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi lakukan segala sesuatu yang biasa dilakukan pada saat sebelum haid illa nikah, kecuali bersetubuh atau berjima. Dari sini tidak hanya terbatas dari hadis yang mu'at ini tadi, dan hadis yang mu'at ini dhaif, sedangkan hadis yang sebelumnya adalah hadis sahih, sehingga bisa lebih kita pegang pada hadis yang sebelumnya bahwa tidak hanya dibatasin di atas sarung atau di atas ijare, mulai dari perut ke atas, akan tetapi boleh semua dilakukan, mau dari bawah sampai atas, illa nikah, kecuali bersetubuh atau berjima. Isna'u kulla syai'in illa nikah, rawahu Muslim. Lakukan segala hal sebagaimana pada saat sebelum haid, illa nikah, kecuali bersetubuh atau berjima. Wa an Ummi Salamata, dan dari Ummi Salama radhiya, semoga meridhoi Allah, anha, dari Ummi Salama, qalat, berkata Ummi Salama, kanat adalah an-nufasa'u, wanita-wanita yang nifas, taqaudu, duduk wanita-wanita yang nifas, atau taqaudu, duduk an-nufasa'u ala ahdin Nabi, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ba'da nifasiha, setelah masa nifasnya, arba'ina, 40 yauman, hari. Rawah, telah meriwayatkan akan hadis al-khamsatu, imam 5, illa Nasa'i, kecuali Nasa'i, wal lafdu, dan lafad li Abi Dawud, yaitu riwayat dari Abi Dawud. Lafadznya ini matannya dari Abi Dawud, dari riwayat Abi Dawud. Hadis ini menceritakan bahwa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang nifas, yaitu setelah melahirkan, masanya adalah arba'ina yauman, 40 hari baru melakukan senggama atau bersetubuh atau berhubungan badan dengan suami istri. Di sini maksudnya kanatin nufasa'u taqaudu, para wanita-wanita yang nifas itu melakukan, takudu di sini adalah melakukan hubungan badan suami istri atau jima atau bersenggama. Ba'da nifasya arba'ina yauman, setelah nifasnya, masa nifasnya sebanyak 40 hari. Jadi nifas seorang wanita setelah melahirkan adalah 40 hari setelah melahirkan, baru boleh melakukan hubungan badan suami istri. Wa fi lafdin, dan di dalam lafadz lahu, bagi walam ya'mur, dan tidak menyuruh, akan an-nufasa'u, an-nabiyyu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bi qodoi sholatin nifasi, dengan mengkodok sholatnya orang yang pada masa nifasnya. Bi qodoi sholatin nifasi, dengan mengkodok
sholat yang ditinggalkan pada saat nifas selama 40 hari. Wasohaha dan telah mensohekan huwa akan hadis Al-Hakim Imam Hakim. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa orang yang nifas tidak wajib mengkodok sholatnya. Jadi tidak ada kewajiban, orang nifas tidak ada kewajiban untuk sholat. Tidak ada kewajiban untuk sholat sebagaimana orang yang haid tidak ada mengkodok sholat. Jadi mengkodok sholat harus ada dasarnya, tidak boleh kemudian ada satu masa tertentu kemudian kita mengkodok sholat kita yang kita tinggalkan berapapun jumlahnya, akhirnya kita melakukan sholat sampai 100 rakaat sampai 1000 rakaat. Karena di sini sedangkan orang yang nifas saja dilarang, meskipun 40 hari dilarang, dalam artian tidak diperintahkan untuk melakukan qadha sholat. Termasuk juga orang yang haid antara 6 sampai 7 hari tidak diperintahkan, tidak dianjurkan untuk melakukan qadha sholat. Sehingga qadha sholat harus ada dalil yang memerintahkan. Misalnya ketika kita lupa kemudian baru ingat, maka pada saat ingat itu kita mengkodoknya. Atau kita menjamak takhir, berarti kita mengkodok sholat yang sebelumnya. Nah, seperti itulah caranya. Jadi sekali lagi, pada saat orang haid, wanita-wanita haid atau nifas tidak ada perintah untuk mengkodok sholat. Ini hadis yang terakhir di dalam kitab Bulughul Maram dalam bab haid. Jadi sebelum saya tutup, saya simpulkan bahwa cara mengetahui darah haid adalah warnanya hitam. Jika ternyata 6-7 hari masih keluar darah, kita bisa mengecek dengan cara duduk di atas baskom atau di bak, atau mungkin dioleskan ke kapas, kemudian dimasukkan ke dalam air. Jika ada warna kekuningan, maka itu tidak darah haid atau bukan darah haid, sehingga wajib untuk melakukan mandi janabat dan kemudian melaksanakan sholat sebagaimana orang yang sudah suci dari haid meskipun darah masih keluar terus. Bahkan pada masa Nabi, di hadis-hadis sebelumnya sudah dijelaskan bahwa setelah duhur dari hari yang ke-6 atau hari yang ke-7 sesuai dengan kebiasaannya, darah yang keruh sudah tidak dianggap lagi sebagai darah yang haid. Meskipun masih keluar darah terus-menerus, maka tetap melakukan sholat. Adapun caranya ada 4 macam. Yang pertama, ketika sudah dianggap suci, meskipun masih keluar darah dan yakin bahwa itu bukan darah haid dengan cara seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka yang pertama mandi janabat, kemudian setiap kali mau sholat wudhu. Kemudian yang kedua mandi janabat, kemudian mengumpulkan 2 sholat, yaitu duhur dan asar, maghrib dan isya, kemudian subuh. Mandi janabat untuk sholat duhur dan asar, kemudian sebelum sholat asar wudhu. Mandi janabat untuk sholat maghrib dan isya, kemudian sebelum sholat isya wudhu. Kemudian mandi janabat untuk sholat subuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, mandi janabat untuk 2 sholat. 2 sholat digabung jadi satu dengan cara mengakhirkan dan mengawalkan. Jadi mandi janabat untuk sholat duhur dan asar, sholat duhurnya diakhirkan, kemudian sholat asarnya diawalkan.
Kemudian mandi janabat lagi untuk sholat maghrib dan isya. Sholat maghribnya diawalkan, sholat isyanya diakhirkan. Kemudian mandi janabat lagi untuk sholat subuh. Ini cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, cara yang ketiga ini adalah cara yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Sedangkan cara yang keempat adalah dengan cara setiap kali mau sholat mandi janabat. Setiap kali mau sholat mandi janabat. Itu cara melakukan sholat ketika wanita tertimpa darah istihadah. Jadi darah haidnya sudah tuntas, tetapi masih keluar darah terus menerus. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.